Shalom saudara-saudara yang diberkati karena bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam penuh kasih dan sukacita dalam persekutuan kita di Bijaksana Channel. Kiranya kita semua setiap hari bertumbuh semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa untuk menyiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari yang baru ini, di mana kami masih diberikan kesempatan hidup untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Bapa, kami berterima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, dan berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami di sepanjang hari ini. Sebelum kami mulai mendengarkan firman-Mu, terlebih dulu kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkasih. Kami berdoa memohon kuasa kesembuhan-Mu menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sedang sakit. Mujizat terjadi sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Sekarang tiba waktunya untuk kami masuk dalam saat teduh merenungkan firman-Mu. Jauhkanlah kami dari gangguan-gangguan yang bisa mengacaukan saat teduh kami bersama-Mu. Berkatilah kami dengan hati dan pikiran yang tenang dan bisa mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Nehemia. Kisah hidupnya yang penuh dengan tantangan dalam membangun kembali tembok dan gerbang kota Yerusalem yang rusak memberikan kita banyak pelajaran yang berharga. Nehemia hidup pada zaman bangsa Israel mengalami penawanan oleh bangsa Babel selama 70 tahun. Ia termasuk salah seorang yang diangkat ke Babel dan berhasil menjadi juru minuman Raja Babel. Pada saat bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel, kota Yerusalem dibakar dan dihancurkan. Nehemia 1 ayat 3 memberikan gambaran tentang keadaan kota Yerusalem demikian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Tembok kota adalah pertahanan sebuah kota terhadap serangan musuh dari luar. Apabila tembok kota itu telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, maka penduduk yang tinggal di dalam kota itu akan mudah diserang oleh musuh. Itulah sebabnya dikatakan bahwa orang-orang yang masih tertinggal di kota Yerusalem hidup dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Artinya, mereka menjadi target serangan yang mudah bagi musuh karena mereka tidak lagi memiliki pertahanan kota. Berita ini menyedihkan Nehemia, dan inilah yang dilakukan oleh Nehemia setelah mendengar berita itu. Nehemia 1 ayat 4. Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Nehemia adalah seorang pendoa. Ini adalah rahasia Nehemia bisa berdiri teguh saat dikepung oleh masalah. Dalam ayat-ayat Alkitab yang akan kita baca berikutnya, kita bisa mendapati bahwa Nehemia selalu berdoa kepada Allah. Ayat Alkitab yang pertama, Nehemia 2 ayat 4-5, lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku,
supaya aku membangunnya kembali." Saat Raja Babel bertanya tentang kesusahan hatinya, Nehemia berdoa terlebih dulu sebelum menjawab pertanyaan raja. Ayat Alkitab yang kedua, Nehemia 4 ayat 9, "Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka." Nehemia menghadapi banyak tantangan baik dari dalam bangsa Israel sendiri maupun dari luar bangsa Israel. Dari dalam bangsa Israel, orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Hal ini dikarenakan cara transaksi keuangan yang menentang hukum Musa. Orang kaya mengenakan riba atau bunga atas pinjaman orang-orang miskin sehingga melumpuhkan orang miskin dengan utang mereka. Selain itu, juga terdapat pernikahan campuran antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain, penyalahgunaan dana, tidak memelihara hari Sabat, para imam mengabaikan tugas mereka di Bait Allah, orang Lewi dan para penyanyi tidak dibayar untuk tugas mereka di Bait Allah, sehingga mereka harus kembali bertani untuk membiayai kehidupan mereka. Dari luar bangsa Israel, bangsa Samaria mengejek pekerjaan yang dilakukan oleh Nehemia dan bangsa Israel dalam membangun kembali kota Yerusalem. Mereka bahkan mengatakan bahwa apabila seekor anjing hutan meloncat dan menyentuh tembok itu, maka tembok itu akan roboh. Saat ejekan itu tidak ditanggapi, mereka berusaha mengancam lebih serius. Mereka bahkan berkomplot dan berusaha membujuk Nehemia untuk menjauh dari tugas itu. Mereka berpura-pura bersahabat dan mencoba memujuk Nehemia untuk meninggalkan tugas dengan alasan ingin mengadakan perundingan. Tetapi dengan bijaksana, Nehemia bisa menghindari semuanya itu. Tidak ada hal apapun yang bisa membelokkan Nehemia dari tugasnya membangun kembali kota Yerusalem. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Nehemia dan bangsa Israel saat berusaha memperbaiki kota Yerusalem adalah hal yang sangat berat. Mari kita baca gambarannya dalam Nehemia 4 ayat 16-18. "Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala." Orang-orang yang bekerja membangun kota Yerusalem harus bekerja dengan satu tangan memegang alat kerja dan tangan yang lainnya memegang senjata. Betapa beratnya keadaan yang mereka hadapi sehingga harus bekerja sedemikian rupa. Namun demikian, pembangunan tembok kota dan pemasangan pintu-pintu gerbangnya dapat diselesaikan dalam waktu 52 hari. Rahasianya adalah seorang pemimpin yang berdoa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita memeriksa kehidupan doa kita. Apakah kita tetap berdoa kepada Allah dalam situasi seberat apapun yang sedang kita hadapi? Bayangkanlah jikalau saudara berada dalam posisi Nehemia dan dikepung oleh segala macam permasalahan yang bahkan mengancam nyawanya. Dia tetap kuat dan bisa menyelesaikan semua tugasnya dalam waktu yang singkat. Dan semua itu adalah karena Nehemia adalah seorang pendoa. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita bisa belajar dari teladan yang diberikan oleh Nehemia dan tetap bertekun untuk berdoa, baik kita sedang menghadapi masalah maupun saat kita tidak memiliki masalah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini.
Tuhan Allah kami, Allah yang menyembuhkan dan memulihkan, Allah sumber kekuatan dan perlindungan kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Firman-Mu begitu tajam sehingga memisahkan roh dan jiwa kami. Firman-Mu begitu terang sehingga kami bisa melihat jalan di depan kami. Ya Bapa, teruslah memegang tangan kami dan jangan melepaskan kami, sebab kami membutuhkan Engkau di sepanjang hidup kami. Bawalah kami untuk melewati semua lembah kekelaman dan angkatlah kami ke atas gunung yang tinggi sehingga nama-Mu dimuliakan lewat semua perbuatan ajaib yang Engkau lakukan di dalam hidup kami. Bapa, kami membawa seluruh rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Kami memohon petunjuk-Mu akan hal-hal yang perlu kami selesaikan hari ini. Kami memohon tangan-Mu menopang dan mengurapi kami dengan hikmat dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan kami. Kiranya Engkau memakai hidup kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Ya Bapa, kami juga mendoakan bangsa Indonesia dan para pemimpin negeri ini. Kami berdoa memohon perlindungan dan berkat-berkat bagi Indonesia. Kami berdoa memohon hikmat dan rasa takut akan Engkau bagi para pemimpin Indonesia, dan kiranya para pemimpin kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang membawa negeri ini menjadi lebih kuat, lebih makmur, dan aman. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau mendengar dan menjawab seluruh doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.